Pemirsa Damai Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang tugas manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Yang pertama di surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi manusia di muka bumi ini yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa saja yang tiap hari kita lakukan? Salat, ya, saum, zakat, umroh, haji dan sebagainya. Jadi ketika kita telah berikrar setiap hari pada saat kita sholat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka kita telah berikrar bahwa seluruh aktivitas kita, terutama ibadah kita, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kalau kita memang diciptakan ke muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah kita sudah benar? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ibadahnya sudah benar? Sudah cukup? Saya yakin saya dan antum semua yang hadir di sini masih jauh dari kata cukup, masih jauh dari kata benar. Satu saja, salat misalkan, ya. Kalau kita bahas ibadah pasti panjang. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Bahwa sungguh ibadah pertama yang Allah akan hisab nanti di yaumil akhir adalah salat. Sekarang Bapak Ibu cek, kira-kira sudah khusyuk apa belum salatnya? Indonesia ini mayoritas muslim, insya Allah semuanya sholat, tapi kenapa ya tingkat korupsinya masih salah satu yang tertinggi di dunia? Tapi kenapa tingkat kriminalitasnya juga tertinggi? Padahal sholat yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi apa yang salah? Kalau Indonesia mayoritas muslim, hampir semuanya sholat, tapi masih banyak maksiat, masih banyak korupsi dan sebagainya. Berarti ada yang salah dengan ibadah sholatnya. Ini yang harus kita koreksi bersama Bapak Ibu sekalian. Sholat, ibadah pertama yang akan Allah hisab nanti. Sholat, ketika Ibu Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Apa artinya? Ini simbolisasi bahwa kita meletakkan dunia semua di belakang. Hai dunia, engkau di belakang dulu ya. Aku mau menghadap Tuhanku. Aku mau fokus, mau konsentrasi. Itu idealnya. Namun tatkala takbir, apa yang terjadi? Ibu-ibu, nanti sore masak apa? Ikan asin belum diangkat. Bapak-bapak nyari kunci seharian, Pak. Pernah nggak nemu waktu sholat? Oh iya, kunci motor disimpan di laci. Bapak ingat kunci waktu sholat, buyar semua konsentrasi kita, hilang khusyuknya, sampai lupa rokaat. Ada yang pernah lupa rokaat di sini? Ya, jangan ketawa, istighfar, astagfirullahaladzim, zolim kita. Sholat nggak sampai 5 menit, maksimal 10 menit dengan zikir, masih kita nggak fokus, nggak khusyuk sampai lupa rokaat. Koreksi ibadah kita. Tugas manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah terutama salat kita. Yang kedua, tugas manusia di muka bumi ini di Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas manusia yang kedua menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa tugas-tugas khalifah? Yang pertama berdakwah, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillah, menegakkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu bukan tugas ustadz, bukan tugas kiai saja, bukan tugas syekh, bukan. Dakwah adalah tugas kita semua yang mengaku menjadi seorang muslim. Dakwah tidak hanya ceramah. Dakwah tidak hanya megang mic, ini megang mic hanya satu dari bagian dakwah. Antum semua di sini berdakwah. Itu ada yang megang kamera, ada yang lighting, ada yang make up, ada yang menyiapkan konsumsi. Mas Agung dakwah, masya Allah. Semua bagian di antara kita ini berdakwah semua. Tugas khalifah di muka bumi ini adalah berdakwah, mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas khalifah yang kedua, menjaga bumi ini dari kerusakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak nyata kerusakan di darat dan di lautan
karena ulah tangan-tangan manusia. Kita ini jadi khalifah tapi kok malah ngerusak. Ya, Indonesia apalagi. Indonesia negara yang amat sangat kaya raya. Sumber daya alam kita semua punya, tapi banyak manusia-manusia serakah mengeruk sumber daya alam. Digunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya, sehingga Indonesia yang seharusnya penduduknya sejahtera karena kekayaan alam yang begitu melimpah, hari ini masih menjadi seperti yang kita tahu sekarang. Tugas khalifah menjaga bumi ini agar tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena itu bersyukur ketika ada pandemi ini semua menjadi tiarap sekarang semua. Buminya istirahat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, semua ada hikmahnya. Tugas ibadah, tugas menjadi khalifah. Itulah peran manusia di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu beribadah dengan baik, yang kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan kehadiran kita di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita tentang hisab diri. Kami persilakan Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag hisab diri. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima